masalahnya Salah gini, kamu. Pak. Salah kamu, saya kan tahu persis dalam LAI, jadi jangan kamu ngajarin Iya, saya saya. ngerti, kamu Saya lebih levelnya. tahu dari kamu. Gimana? Jadi Iya, kamu saya tidak boleh paham. memframing Itu kan juga. aturan Udah saya LAI. jelaskan Saya ngerti, seperti itu saya ngerti. jawabannya. Jadi yang benar adalah saya. Kita Kamu itu salah tanya. pertanyaannya. Harusnya kata Lord itu Iya. Iya. Maksudnya Paul Chang itu gini. enggak, yang saya tanyakan versi bahasa Inggris kata Lord itu Tuhan huruf besar semua atau Tuhan huruf kecil semua? Lord versi bahasa Inggris. Silakan. Kan sudah dijelaskan kalau dalam letter huruf besar semua yang ditulis oleh LAI maupun King James atau kata bahasa Inggris, kalau huruf besar semua itu tidak bermaksud kata apa namanya Tuhan, bukan, tapi dari kata Yehova. Tapi kalau letternya kecil, ya maka itu berasal dari kata Adonai atau Kurios. Saya nggak tanya besar kecil. Yang saya Oh, tanya memang versi begitu loh, versi- bukan nanya. Memang yang saya Alkitab tanya itu versi nulisnya bahasa ada Inggris kodifikasi Lord begitu. itu loh. Salah Yang kamu saya kalau tanya kamu versi nanya bahasa begitu. Inggris, jangan Kamu ngomong kan besar nanya kecil di Alkitab. sini. Yang Berarti saya kamu tanya salah, versi berarti kamu bahasa kurang Inggris pinter. Lord itu Oke, artinya lanjut aja apa? Pak Raja. Dia kurang pinter ini Pak Raja. Yang Lanjut Pak saya Raja. tanya versi bahasa Inggris Lord itu artinya apa? Jangan Kamu ngomong mau tanya besar versi- kecil di sini. Oh, Ngapain? kecil. Karena Oh, kamu nggak tadi bicara setuju dengan Alkitab saya. LAI kok. Enggak, Anda setuju Ya. nggak Lord itu Kamu diterjemahkan kan tadi Allah? kamu kan tadi Enggak, singgung Lord LAI. itu terjemahnya apa Loh, yang benar? sebentar, kamu mau singgung Tuhan LAI atau apa Allah? mau singgung kamu Lord itu bahasa terjemahnya Inggris? Tuhan atau Allah? Nah, ini. Enggak, Lord Ya, itu berarti kamu terjemahnya kurang Tuhan pintar. atau Oke, Allah? lanjut Yang Pak benar Raja. dulu, Ini orang kurang klarifikasi pintar Pak dulu. Raja. Lord itu terjemahnya Tuhan atau Allah? Jawab. Jangan memutarbalikkan fakta kamu. Raka, jangan begitu. Pemakaian Lord Saya kecil tanya atau ini. L besar Lord, tunggu dulu saya ngomong ya. Itu Ya, tergantung silakan. konteksnya. Bisa kurios, bisa teos, tergantung konteksnya apa. Enggak, Jadi, saya tanya aslinya setuju nggak itu. itu Lord itu bisa teos, bisa kurios, Paul Zhang? Bisa, Enggak, jangan-jangan bisa Anda konteksnya nggak sama apa? jawabannya loh. Konteksnya apa? Bentar, jangan-jangan nggak sama jawaban Anda dengan Yesus si itu, Paul. Misi-misi. Oh, iya, 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 iya. Ya, oke. Pak Raka, kita pakai data ngomongnya. Coba Pak Raka bukan Mazmur 46 ayat 8 ya. Dalam bahasa Yunani, itu kan disebutkan Tuhan alam semesta. Dalam bahasa Ibrani-nya Yotevavit Sebaot. Oke. Itu Lord atau God? Oke, Pak Dance besarin saya Pak Dance supaya kita mengedukasi orang-orang Kristen dan orang-orang Islam ini. Tidak perlu Lord apa memahami. God? Theos atau Kurios? Theos itu artinya Allah atau dewa? Dengerin kamu Raka. Theos itu dengerin. dewa atau Allah artinya? Oke, coba Bapak Raka bukain Mazmur 46 ayat 8. Ya, nanti biar buka sama Pak Dan. 8 ya. Di situ apa? Aduh, nggak bisa ya. Masih tidak. Masih tidak. Udah fokus aja. Lord itu Theos atau Kurios? Jawab. Fokus. Nggak usah kemana-mana. Sudah jelas itu Pak. Pak Raka itu sudah jelas banget Pak Raka. Apa? Jelasnya Hokurios apa? itu menandakan apa? Saya nggak tanya huruf kecil, huruf besar. Oke. Itu kan versi terjemahan LAI. Huruf kecil, huruf besar. Yang saya tanya itu versi bahasa Inggris. Alkitab bahasa Inggris nggak ada kata Bukan, Allah di situ. Bukan. Nggak ada. Versi bahasa Inggris nggak ada kata Allah dalam Alkitab. Ya, yang ada itu God atau Lord. Pertanyaan saya, Lord ini artinya apa? Artinya apa? Jangan ngomong besar kecil di sini. Kamu itu salah Raka. Alkitab. Loh, kok salah bahasa dijawab aja Inggris. kalau saya salah artinya Lord itu apa? Orang lain Aku kan disalah-salahkan. cerita bahasa Alkitab. Ya, saya kalau berbahasa Inggris jelas saya bahasa Inggris saya jauh lebih bagus dari kamu Raka. Sudah. Artinya Saya apa sekarang kalau kita gitu? lagi cerita, jadi jangan melebar Iya kan kemana-mana. kita arti, kita pemahaman dengan arti. Orang kita Indonesia itu lagi pemahamannya cerita. dengan bahasa Indonesia. Nggak usah kemana-mana. Dengan Kamu kamus besar terminologi bahasa kata Tuhan Indonesia. dengan Tuhan aja kamu nggak Makna ngerti. kata Tuhan itu apa menurut kamus? Nanti kita ngerti bareng-bareng. Apa sih maksudnya Mana Tuhan? ada? Kamu tidak akan Jangan-jangan mengerti Tuhan kata menurut Tuhan kalau pemahaman bukan dari kamu orang sebagai orang Belanda Kristen yang itu nggak namanya sama dengan Melchior Tuhannya orang Ledbetter. Hindu, Tuhannya orang Buddha. Ya,
jadi Nggak orang bisa kayak Indonesia begitu dong. tidak Berarti akan Anda mengerti mengartikan kata kata menurut Tuhan apa kalau yang Anda bukan dari pahami, Melchior Ledek bukan secara umum. ya. Jadi kamu sendiri bahasa Indonesiamu aja sama saya orang Belanda bahasa Indonesiamu Ya, nggak ada sekarang sekutu saya hitamnya. nanya, Lord itu artinya Ya apa? kan? Gak usah kecil besar deh. Jawab Lo aja artinya ada, lo apa? artinya beda. Kamu Lord kecil, Oh, Lord besar artinya beda. Itu kan Gimana menurut sih kamu? rumusnya LAI. LAI Lo bukan rumusnya menerjemahkan kata LAI, Allah pun kamu di dalam salah Alkitab kamu. bahasa Inggris itu kata Allah nggak ada di situ. Kamu kalau lihat di dalam Enggak, Anda jawab. di dalam Anda kesepakatan jawab, Lord bahasa itu di artinya dunia. apa? Terus God itu artinya apa? Ini Anda arti kan? kalau Anda hebat, Tante, kan ini Anda orang harus ilmunya kuliah nggak ada negeri ini. Tante. Ya udah, saya Anda tak pergi jawab dulu saja. karena saya nggak mau debat sama gorila. Selamat tinggal Tante, terima kasih ya. Karena saya nggak mau buang Gorila waktu. teriak gorila ini ya. Oke. Gimana ini? Ngomong terjemahan aja kok muter-muter kayak kentut ini gimana ini? Udah jawab aja, Lord itu apa artinya? Gak usah huruf gede, huruf kecil. Gak usah ngomong huruf gede, huruf kecil. Ngapain? Artinya apa? Nanti teman-teman buka kamus bahasa Indonesia. Apakah dia Tuhan ataukah dia Tuhan? Nanti biar dicari di kamus bahasa Indonesia. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya apa? Iya. Kok pakai huruf kecil apa? Artinya apa Lord itu? Jawab. Begini ya Pak Akar kita Jawab. bukan gitu. Ya dengerin saya. Ketika Orang dibilang gorila, kamu Godzilla berarti. Gas Bang Raka, gas. Ya, silakan Bu. Saya gini, oke. Ini Danja kasih saya sama Raka ya. Danja kasih sama Raka nih. Saya kasih tahu nih, Raka. Lord begini ya aja. di dalam kamus, Oke, kamus. Nabi ke 26, kalau gitu nggak apa-apa, saya berikan timer. Ya, kasih timer ya. Timer ya. Menit Nabi ke 26 atau Dr. Paul Chang MTH dengan Dr. Raka dia diskusi, saya berikan timer 55 menit. Ya. Bisa? Jadi Oke, saya Lord di dalam buatkan dulu timer ya, boleh secara bebas ini. Nanti saya sudah ada timernya. ya, boleh. Nah, timer yang atur. Ya, sementara saya ngatur timernya, silakan secara bebas dulu. Topiknya Sudah? tentang ketuhanan. Sebentar ya, saya. Oke, saya buatkan judul dulu ya. Pak Dokter Paul Chong, judulnya apa ya kira-kira? Dan Judulnya Dr. Raka? buktikan Allah Islam ada, tapi kan dialihkan karena nggak bisa jawab nih. Nggak ada yang bisa jawab, jadi dialihkan ke definisi. Saya ikutin, nggak apa-apa. Oke, Sebetulnya saya kita- nggak mau ngeladenin. Kalau Pak Dance kan sarjana teologi, master teologi, ya kan. Nah, kalau yang lain ini kan nggak ada ilmunya, saya males ngeladenin. Cuman apa-apa, ya nanti dikira saya kabur lagi. Udah? sebentar. Oh, tentang. Tiga menit aja Pak Dance, kelamaan 5 menit itu. Judulnya adalah Yang mulai ini. Yang mulai pertama siapa? Raka atau Paul Chang? Dokter Paul Chang, Dokter Raka atau Dokter Paul kita Chang? mau jawab nih. Saya jawab dulu nih. Ya. Oke, silakan. Waktu Ya. mulai. Dokter Chang mulai. Ya, jadi tadi mengenai Lord di dalam bahasa Inggris, kamus bahasa Inggris, kata Lord itu artinya Tuan. Ya, sama dengan bahasa Yunani kurios, Tuan. Ya. Tetapi di dalam kodifikasi penulisan di Alkitab, ya, karena ada penghormatan kepada tradisi Yahudi bahwa kata
Lord, ya kata Lord yang huruf besar semua itu adalah untuk mewakili kata Yehova. Tetapi Yehova itu artinya bukan Lord, tapi ditulis dengan huruf besar semua karena ada penghormatan kepada orang Yahudi untuk tidak menyebut kata Yehova dengan vulgar. Makanya disebut dengan Lord huruf besar semua. Kalau Anda lihat di King James atau di dalam bahasa Indonesia TUHAN huruf besar semua. Tetapi secara hurufiah, secara etimologi bahasa, kata Tuhan, ya, kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu adalah terjemahan dari Lord, ya. Jadi kata Lord itu di semua bahasa Indonesia untuk mewakili sesuatu yang lebih tinggi diterjemahkan dengan kata Tuhan. Dari manakah kata Tuhan? Dari Melchior Lydekker tahun 1733. Karena Melchior Lydekker menambahkan huruf H di tengah-tengah antara tuan. Mengapa? Karena tukang beca di tanah Melayu, ya, pun dipanggil tuan. Misalnya orang ke warung kopi, pasti si yang punya warung itu bilang, "Tuan mau minum apa?" Loh, kok tukang beca dipanggil tuan? Nah, maka si Melchior Lydekker tidak pantas kalau Yesus hanya sekedar dipanggil Tuhan, karena kata Tuhan dalam bahasa Melayu itu bukan berarti majikan, tetapi seperti Pak, Bapak. Nah, Tuhan mau minum apa? Bahkan seorang buruh harian dipanggil Tuhan oleh orang lain yang tidak mengenalnya. Beda dengan kata Lord di dalam bahasa Inggris. Nggak ada orang buruh tani dipanggil Lord, itu nggak mungkin. Ya, kata Herr atau Lord itu, ya, di dalam bahasa Inggris itu sesuatu yang berbeda, ya. Kalau Herr itu sama dengan Bapak, Pak, Bung, mau kemana? Pak, mau kemana? Nah, itu kata Herr. Tetapi kata Lord di dalam bahasa Inggris membedakan dengan kata Sir, ya, Sir, Lord, ya, itu Master. Nah, itu beda sekali. Walaupun artinya dalam bahasa Indonesia sama-sama Tuan itu. Kenapa? Karena keterbatasan bahasa di dalam bahasa Indonesia. Tapi di dalam bahasa Inggris kata Lord itu jelas, ya, lebih tinggi dari sekedar Sir. Nah, kalau dalam bahasa Melayu, ya, kata tuan itu, ya, tuan, mau tuang beca, mau baginda dipanggilnya tuan semua. Itu, ya. Oke, begitu Pak Danja, silakan. Di reset Pak Danja. Ini waktunya masih ada 1 menit. Ada. Nggak apa-apa, masalah yang panjang. Saya kalau ngomong to the point Ya, aja. tidak apa-apa di reset. Oke, ya, di reset dulu. Oke, makasih. Jadi gini ya teman-temannya. Yang jadi permasalahan ini antara dua kata ini. Kalau Alkitab versi bahasa Inggris itu hanya ada dua kata teman-teman. Satu God, yang kedua Lord. Ya. Dua kata ini itu diterjemahkan secara salah oleh LAI. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengibuli umat, teman-teman. Apa ini maksudnya? Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Yunani itu ada dua kata, yaitu theos dan kurios, yang pemaknaannya itu sama dengan God dan Lord. Ya. Ketika God itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau theos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya dewa atau sesembahan atau dewa. Itu artinya dari God dan theos di sini. Dengan kata Lord dan kata kurios, ya, dua kata dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Yunani ini memiliki dua makna, teman-teman. Tapi dipakai untuk menipu umat gitu loh. Contohnya gini, yang harusnya kata Lord dalam bahasa Inggris itu artinya Tuhan, dengan sengaja diambil terjemahan yang keliru, yaitu terjemahan kata Tuhan. Kata kurios yang harusnya kata itu ada pemaknaan dalam bahasa Indonesia itu artinya Tuhan, diambil dan diterjemahkan secara salah menjadi kata Tuhan, sehingga pengikutnya domba-domba ini yang ngertinya itu artinya adalah Tuhan gitu loh. Contoh misalkan dalam bahasa Arab juga ada dua kata, ada kata ilah yang sepadan dengan kata God di sini, ada kata Rob yang sepadan dengan kata Lord tadi, memiliki dua makna ambigu.
bisa tuan, bisa Tuhan ya, tergantung orang mau pakai apa, mau milih terjemahan apa. Karena Fir'aun pun disebut Rob juga, Musa disebut Rob juga, dalam pemaknaan dia Tuan, bukan Tuhan. Makanya orang bersyahadat teman-teman tidak pernah menggunakan kata Rob ini, karena kata Rob ini pemaknanya ganda. Karena untuk menghindari hal yang ganda seperti ini, maka syahadat menggunakan kata ilah yang artinya sesembahan. Tiada sesembahan yang patut untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemaknaan di situ. Contoh, saya kasih contoh Prince Charles ya, Pangeran Charles. Sampai kapanpun si Charles ini yang sudah menjadi king ini ya, nggak akan pernah dia dipanggil God, karena dia bukan dewa. Mentok-mentok dia disebut Lord gitu loh, atau sebagai penguasa, atau sebagai raja. Itu pemaknaan yang pas untuk King Charles. Maka dia gak akan pernah Anda sebut God Jesus, nggak ada. Yang ada Lord Jesus, oh my Lord. Dia berdoa ngomong orang ngirit, oh my Lord gitu. Jadi dia merujuk kata Lord ini untuk Jesus sebagai Tuhan. Yang jadi permasalahannya adalah Tuhan itu sebetulnya menurut orang Kristen ini apa gitu loh. Gunakan kamus besar bahasa Indonesia yang baik, sehingga orang ini nggak bingung ini sebetulnya Tuhan apa Tuhan sih. Anda ini kok kurang ajar, yang harusnya kata Tuhan kok Anda masukkan di kitab Anda menjadi kata Tuhan. Ini bermasalah ini LAI, Lembaga Alkibul Indonesia, dengan tujuan menipu jemaatnya gitu loh. Domba-dombanya ini yang nggak ngerti dibohongi semua, seolah-olah akulah guru dan Tuhan, padahal I'm teacher and Lord gitu loh. Dan Lord di sini maksudnya Tuhan dalam versi paralel. Teman-teman bisa ngecek ya, Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan junjungan ya, junjungan itu sama juga dengan yang dimaksud Lord itu, tapi bukan sebagai al-ilah, bukan begitu. Karena namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Kristus. Kristus ini Tuhan tapi bukan Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Jelas ayatnya. Ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Bukan satu-satunya Tuhan yang benar, tapi Allah yang benar gitu loh. Artinya pemaknaan kata Tuhan itu disalahartikan. Yang harusnya memang Tuhan menjadi Allah. Allah ya Allah, Tuhan ya Tuhan. Karena orang Kristen punya pemaknaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Kristen, bukan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Tuhan yang dipahami oleh Hindu, Tuhan yang dipahami oleh Buddha, nggak sama dengan Tuhan yang dipahami oleh orang Kristen, yang artinya penguasa, yang artinya junjungan, bukan pencipta langit dan bumi. Letak masalahnya di situ gitu loh. Ini harus diklarifikasi dulu oleh LAI. Yang benar dong Anda ini ngasih terjemahan, Anda jangan nipu umat. Pak Nabi, saya mau tanggapi boleh Nah, nggak? bicaranya Raka kesayangan ini. sudah Pak Danja, oke. Jadi sama seperti kata Rob, Departemen Agama juga ternyata tukang ngibul tuh, ya kan? Departemen Agama yang menerjemahkan Al-Quran itu, sama si Potifar dibilang, sama apa namanya istrinya Sulaiha, suaminya Sulaiha dibilang Tuhan, tapi Rob kepada Allahnya Islam dibilang Tuhan. Kenapa bisa begitu? Wah, ternyata sesama tukang ngibul nih, ya kan? Si orang Islamnya, orang Kristennya yang di Indonesia, ya. Jadi Anda jangan bingung, sebab kata Tuhan itu baru diadopsi ke bahasa Indonesia itu baru tahun 1733, ke bahasa Melayu malah ya. Lalu di KBBI ya baru diadopsi, ya itu baru tahun berapa tuh, 1979 itu kan KBBI-nya kan, baru diadopsi kata Tuhan. Tapi sebelumnya tidak pernah ada kata Tuhan di Indonesia, adanya kata Tuhan. Artinya Allahnya Islam itu baru menjadi Tuhan itu dinobatkan oleh Melchior Ledecker yang membawa kata Tuhan ke Indonesia, ke Nusantara, ke bahasa Melayu. Kalau tidak ada Melchior Ledecker, ya seperti tadi di Sumatera itu tukang beca pun dipanggil Tuan. Tuan mau minum apa? Artinya ya mungkin Allah Islam hanya selevel tukang beca saja, dipanggilnya Tuan, ya kan?
bukan Tuhan. Kemudian bahasa Indonesia karena mengalami kebingungan ya menggantikan dengan kata Tuhan. Kalau orang Kristen, LAI konsisten dengan penambahan dari Melchior Leidegger. Makanya kalau kita lihat di dalam perjanjian ada dalam Alkitab konsisten ya. Yang perjanjian lama, perjanjian baru itu, perjanjian lama, semua kata TUHN huruf besar semua itu kan berasal dari kata Adonai, Kurios. Tetapi itu sebenarnya dari kata Yehova, ya, karena orang Yahudi memanggil Yehova itu dengan sebutan Adonai atau Beshem, sang nama. Nah, makanya kadang-kadang di dalam perjanjian lama ada ALLAH huruf besar semua. Ya, sebenarnya itu kan berasal dari kata Elohim, tetapi sebenarnya aslinya itu dalam bahasa Ibrani ya berasal dari kata Yehova huruf besar semua. Nah, di dalam perjanjian baru dengan konsisten ya LAI menerjemahkan kurios ya semua ya kepada Tuhan Yesus maka dikenakan kata Tuhan. Mengapa? Karena orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sehingga tidak boleh sekedar kata Tuhan ya, tetapi kata Tuhan, tetapi dalam maknanya tetap itu adalah kurios, Tuhan, Lord ya, adalah Lord, kurios dan Tuhan itu ya, seperti halnya dengan master sama seperti itu. Dalam Alkitab bahasa Arab juga disebut Rob ya, aku adalah al-mualim wa al-rob, akulah gurumu, akulah Robmu, akulah Tuhanmu. Sama seperti Al-Quran di dalam surat Al-Yusuf itu menerjemahkan Robnya kepada Allah jadi Tuhan, maka kepada Yesus juga kata Robnya itu sama, berarti Tuhan ya. Karena berarti apa? Berarti sebenarnya KBBI lah yang salah mengartikan Melchior Leidegger. KBBI itu terframing dengan orang Kristen, terframing karena apa? Yang membuat KBBI kan orang Kristen itu ya, yang membuat KBBI itu sebentar saya lupa namanya itu ya. Jadi dia mengartikan kata Tuhan itu adalah pencipta salam untuk menyandingkan dengan kata Allahnya dalam bahasa Arab itu seperti itu ya. Oke, lanjut silakan Pak Dance. Pak Raka, Ya gantian sama Pak Angon, Pak Dance, biar bergantian. Silakan Pak Angon. Baik, tadinya antum dulu biar puas. ya, Jadi gini teman-teman ya. Aku mulai. Iya. Jadi teman-teman berkenaan dengan kata-kata yang kita sedang bahas, kata Allah ya, yang kemudian teman-teman menggunakan kata Tuhan, Rob, Ilah dalam versi kami Muslim. Betul, di dalam Islam itu kita tidak malu menggunakan kata Rob, Ilah dan Allah. Tentunya satu waktu akan punya makna yang sama, ditunjukkan kepada satu entitas yang sama. Ya, ketika katakanlah dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tentunya itu dimaksudkan kepada Allah itu sendiri. Ini yang kami banggakan dalam Islam. Ya. Maka dalam Al-Quran sendiri ketika syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka Tuhan tidak ada kecuali Allah. Maka sesuatu yang dipertuhankan, dianggap hebat, dianggap mulia, ya tidak ada selain Allah. Maka kalau kita menggunakan kata-kata itu, otomatis kata Tuhan yang sebagian besar dimaknai sebagai seseorang yang dianggap besar, yang berkoneksi kepada manusia, ya silahkan ya. Tetapi ketika Quran menggunakan kata itu, maka otomatis ketika kepada Allah, maka kami nggak bisa main-main lagi gitu. Jadi Rob, Ilah dalam Islam ada penggunaan. Kepada siapa Rob nanti dipergunakan? Ya, satu waktu dipergunakan untuk manusia, kepada sesuatu yang dianggap besar. Ya, tetapi untuk Allah ya mutlak. Kami punya kepada Allah ya mutlak. Ya. Dan ini udah jadi jelas. Kata Allah itu milik umat muslim. Ada 2.800 kata ya yang bersama dengan kepada Allah. Jelas di Al-Quran. Artinya Quran itu memaksimalkan bahwa Allah itu jelas milik dari umat Islam yang dimanai kepada sang pemilik alam semesta ini.
Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Dan maka ketika kalian di luar kami, itu Kristen atau siapapun menggunakan kata Allah, tentunya mengikuti apa yang kami bawa. Karena kami yang ada mengklaim. Tidak bisa kalian mengklaim menggunakan kata Allah ini diambil tanpa kalian punya dasaran. Kalau kitab kalian adalah Theos dan Kurios, ya itulah yang digunakan. Karena kata itu yang ada di kitab Anda. Kalau kemudian Anda mengambil menerjemahkan itu kepada Allah, itu yang kemudian menjadi ketidaknyamanan. Ada bahasa tertentu, kitab tertentu, di dalamnya ada 2.800 nama tertera di kitab, apa kata itu di dalam kitabnya, yang berhak untuk menggunakan itu makna dan tujuan jelas di dalamnya dimiliki oleh itu, oleh pemiliknya, oleh Islam, tetapi kemudian dipakai oleh orang-orang Kristen. Yang sering saya katakan dan sering saya senyum adalah, dan kebanggaan bagi Muslim, ketika kata Allah, kata mereka ada sebelum Islam, justru itu keyakinan kami. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin menggunakan bahwa kata Allah sudah ada sebelum Nabi Muhammad, itu yang kami kejar. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhannya Nabi Musa pun Allah di dalam Quran. Tuhannya Nabi Ibrahim juga Allah dalam Al-Quran. Bahkan Adam diciptakan juga oleh Allah dalam Al-Quran. Tuhannya Adam adalah Allah. Ini yang kadang-kadang kalian tuh, maaf ya teman Kristen, suka ngambil tapi tidak punya dasaran pokok. Padahal Islam jelas, ya. Ketika kami mengatakan bahwa Allah itu bukan lagi abad ke-7, tapi awal mula Tuhan itu ada sebelum sesuatu itu ada. Tuhan yang nama Allah itu ada sebelum sesuatu ada. Langit, bumi, apapun itu, dia dulu yang ada. Dan adanya dia tidak dimulai dengan ketiadaan. Oh, kosong dulu nggak dapat, tidak. Islam meyakini bahwa Allah itu ada sebelum sesuatu itu ada. Tangkap itu gitu kan. Tangkap nilai-nilai yang ada dalam keyakinan Muslim ini, sehingga kalian tidak akan serampangan. Nah, sekarang banyak orang-orang di Kristenan yang menggunakan kata Allah, ya, yang mengambil dari kitab suci kami, karena bahasa kata Tuhannya orang Arab, tetapi dimaknai kepada kemauannya sendiri. Betul, kata Allah hari ini masih berserakan di kitab-kitab di kitab-kitab bukan milik kami, di Kekristenan, yang di dalamnya juga terjemahan. Apa yang terjadi ketika terjemahan dimaknai diterjemahkan lagi. Ini yang terjadi. Ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman, kalau memang kalian punya kitab suci, bahasa apa di sana, itu yang dituliskan. Kalau mau di sana ada Theos, ya tulislah Theos di sana. Kurios, ya Kurios di sana. Sehingga umat kalian tidak lagi bingung. Yang mestinya Tuhan ditulis di Tuhan T gede, H besar, huruf besar semuanya, menjadikan bingung. Ini kemana siapa yang dinisbatkan, kepada siapa yang diperuntukkan. Ini kekeliruan terjadi. Yang keliru ya kalian. Kami umat Islam punya kaidah tertentu yang jelas di syariat dalam Islam. Ada Rabb, ada Ilas, dan ada Allah. Demikian Pak Damce. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Ada Allah. Masya Allah. Pak Nabi ya, saya dulu ya. Dr. Polcong, ini kebetulan Michael. Jadi kalau Pak Dr. Polcong setuju, sewaktu-waktu membantu Anda, saya meminta ya, apakah Anda setujui? Pak Nabi saya aja. Jadi begini ya, jadi begini Pak Dance, nama saya Paul Zhang ya, jangan itu nama keluarga saya ya. Paul Zhang artinya itu Paul Zhang itu ada artinya ya. Kalau marga Chong itu ada lagi, saya marga Chang ya. Oh itu masalah keluarga. Jadi begini, sebelum Muhammad lahir ceprot ya, orang-orang Quraisy itu sudah menyebut dewa mereka Hubal yang punya alat manat usaha adalah Allah. Ya, sebelum Muhammad lahir ceprot, orang-orang Quraisy memanggil Hubal itu Allah. Sebelum Muhammad lahir ceprot, orang-orang Nasrani di Arab menyebut Yesus adalah Allah. Ya, lalu Muhammad lahir ceprot, umur 40 dia begal tuh kata Allah tuh, dimilik tuh sama dia. Nah, itulah masalahnya. Jadi kata Allah itu bukan punya orang Islam, ya. Sebelum agama Nasrani masuk ke Arab, orang Quraisy sudah menyebut Hubal itu adalah Allah, ya. Jadi sebelum Muhammad lahir sudah ada kata Allah di sana yang artinya adalah dewanya si orang Quraisy yang namanya Hubal.
dan adalah dewanya orang Nasrani yang bernama Yesus. Jadi kata Allah itu sama dengan kata dewa atau God, itu sama, nggak beda. Lalu dibegal sama orang Islam. Begitu ceritanya. Kalau bilang Tuhannya Musa adalah Allahnya Muhammad, salah. Maimonides berkata dengan sangat jelas bahwa Islam itu Tuhannya beda dengan Tuhannya kita orang Yahudi. Jelas beda. Kalau ada orang Yahudi yang berkata lain di YouTube, mereka pendidikannya sangat berbeda. Karena saya kan sekolah di Haifa, saya tahu persis. Itu bagian dari paper saya, bahwa Allah yang dimaksud orang Islam ya oleh Muhammad itu bukan Allah yang dimaksud oleh Musa. Dan malah disebut bahwa selain Kristen yang avodasara, ternyata Islam itu kata si Maimonides juga avodasara, bahkan dilarang mengajarkan Torah kepada Islam. Ya, tidak boleh malah, karena Muhammad itu disebut oleh Maimonides itu adalah seorang yang tersesat. Sama seperti mereka mengatakan Yesus bahwa Yesua itu adalah guru yang sesat, mereka juga mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang terobsesi tapi tersesat ya, dan yang disembah oleh Muhammad itu bukan Allahnya si Maimonides ini. Maimonides itu Rambam itu yang sering diagung-agungkan sama Menahem Ali dan Nandar itu ya. Oke, gitu saja. Silakan. Oke, ini mungkin saya hentikan dulu waktunya. Penginjil Michael Silo minta nama. ditambahkan. Silo Ya. Silo. Nah, izin Nabi 26 Silakan Pak Dance, silakan Pak Dance. Kan kita Ya, lagi oke. bicara santai aja. Tadinya kan sebetulnya saya lagi ngomong-ngomong sama Pak Dance, tiba-tiba si Raka ini nyelonong aja kan. Oke, Saya pikir silakan. tak tinggal, nanti dikira saya kabur lagi kan. Makanya saya tahu Waktu pulang. mulai. Silakan. Inilah Islam yang selalu mengkritisi Alkitab tapi tidak bisa original teks. Dikatakan apa? Umeis poyete mejoridas kalos kai ho kurios kai kalos legete emigar. Makanya dikatakan akulah guru dan Tuhan. Ada kata kappa, upsilon, rho, iota, omega dan sigma. Maka dikatakan apa? Akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika kita bandingkan kepada Islam, bahkan sang Nabi akhlak mulia pernah berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb. Di mana itu Pak Penginjil? Sabar, kita buka dulu ya. Nah, ini. Nih, kita buka ya. Muslim 50:35. Jangan kepanasan kau Raka, baca ini. Kau kenapa wahai Isa? Aku menjawab, orang sepertiku mengapa tidak menyemburi orang seperti Tuhan? Rasulullah sang akhlak mulia bersabda, apa setan mendatangimu Aisyah? Wahai Rasul, apakah ada setan menyertaiku? Beliau menjawab, ya, ternyata ada setan bersama Aisyah. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Nah, di sini kan Islam ya, karena kami tidak mempercayai hadis ini, tapi Islam percayai. Apa juga menyertai manusia Islam? Ya. Dikatakan apa? Beliau menjawab, ya. Ia bertanya, menyertai Tuhan juga, artinya menyertai Nabi Muhammad ya. Apakah setan menyertai Muhammad juga? Beliau menjawab, ya, ternyata Muhammad ada setan. Beliau menolongku mengalahkannya hingga Rabbku. Ya. Beliau menolongku mengalahkannya hingga Rabbku. Ya kan? Menolongku mengalahkannya hingga ia masuk Islam. Ternyata setan agamanya Islam. Siapa yang ngomong itu? Pak Penginjil Muhammad. Muhammad berkata, Robnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menolong setan hingga ia masuk Islam. Jadi teman-teman, di sini si Raka sudah terguncang. Bahkan Nabi mulia berkata ini Rabbnya, Rabb Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala menolong setan untuk masuk Islam. Jadi kalau ada yang nanya, setan agamanya apa? Islam. Kata siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan teman-teman. Oke, saya ya. Jadi gini, fokus dulu penginjil ke makna Tuhan dan Allah dulu. Nanti saya jawab pertanyaanmu. Jadi gini, teman-teman, menurut Alkitab, saya dengan data ya, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Terjemahan kata Allah di situ
itu adalah God yang Alkitab bahasa Inggris, bukan Lord, bukan satu-satunya Lord yang benar, tapi satu-satunya Allah yang benar atau God yang benar. Jadi yang sebetulnya yang dimaksud Tuhan itu maksudnya ya God ini, bukan Lord. Harusnya begitu pemaknaannya. Lagi 1 Korintus 8 ayat 6 ya, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang 17 ayat 3 ya kan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, siapa? Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan, siapa lagi? Yesus. Dibedakan ini ya, yang satu God, yang satu Lord, nggak sama. Jangan dicampur aduk, pusing kamu nanti ya. Yang God ya God aja sendiri, yang Lord sendiri ya, yang Allah sendiri ya, yang Tuhan sendiri, jangan dirubah jadi Tuhan. Nanti jadinya sama dong Tuhan dengan Allah. Jadi bingung, lu pusing lu. Gitu loh. Dia ngomong pada iblis, Matius 4 ayat 10. Hai iblis, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, bukan Tuhan Lordmu saja, tapi Tuhan Allahmu saja. Hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Dia ini kata ganti orang ketiga tunggal loh. Kalau memang dia Allah, dia God, harusnya kan dia nunjuk dirinya sendiri. Terbukti lagi-lagi dia bukan God, hanya sebatas Lord doang, hanya sebatas kurios, nggak lebih. Dan yang amburadul ini yang LAI, kata Tuhan dibagi dua, ada Tuhan huruf gede, ada Tuhan huruf kecil. Nanti kalau Tuhan huruf kecil itu maksudnya Tuhan. Nanti kalau Tuhan huruf gede maksudnya merujuk pada Yod Ve Vav Ve katanya. Anda buka Yeskel pasal 37 ayat 3 dikatakan, di situ Tuhan huruf kecil semua loh. Allah di situ huruf gede semua. Yang jadi pertanyaan saya, kalau Tuhan huruf kecil semua, Allahnya huruf gede semua, yang menjadi proper name di ayat itu yang mana? Ya Allah, bukan yang Tuhan. Karena menurut aturan LAI, huruf kecil semua itu maknanya Tuhan. Kalau Tuhan dengan huruf gede semua atau Allah dengan huruf gede semuanya, pengganti kata Yod Ve Vav Ve atau pengganti nama. Berarti namanya siapa di situ? Ya Allah berarti. Yeskel 37 ayat 3. Ya, saya ulangi, Yeskel 37 ayat 3. Tuhan Allah. Tuhannya huruf kecil semuanya, Allahnya huruf gede semuanya. Ini kalau menurut aturan LAI, maka yang menjadi nama Tuhan itu Allah. Bukan gelar proper name, bukan. Menurut ayat tadi loh ya. Anda harus konsisten. Kalau Anda mengatakan huruf gede semua untuk Yod Ve Vav Ve, kenapa kok Yeskel 37 ayat 3? Allah huruf gede semua. Berarti dia mengganti kata Tuhan di situ. Pengganti kata nama proper name, bukan generic name, tetapi proper name. Jadi proper name siapa di ayat tadi? Ya Allah. Proper name-nya. Nah, ini lagi-lagi terbentur oleh aturan dari Lembaga Al-Qibul Indonesia, gitu ya. Sabar, di-mute dulu, Nabi 26. Sabar. Jangan tergoncang, santai aja, slow ya. Jadi udah jelas loh siapa yang jadi Allah, jelas. Ya kalau Anda menganggap dia Tuhan ya silahkan, yang penting dia bukan Allah, selesai toh urusan. Gak udah campur aduk Tuhan huruf gede semua, artinya Yod Ve Vav Ve. Ngapain kamu begitu? Gak ada gunanya. Mending kamu tulis saja Tuhan, beres, selesai urusan kan, bubar sudah. Gak usah Anda ganti Tuhan huruf gede sendiri, Tuhan huruf kecil sendiri. Kamu mau nipu siapa di sini? Mau nipu siapa? Mending kamu tulis yang Tuhan huruf kecil semua. Ya sudah, itu maksudnya Tuhan, bukan Tuhan. Yang huruf gede semua itu maksudnya apa? Yang jelas. Kalau Anda pengganti kata Yod Ve Vav Ve, maksudnya Theos gitu. Ya ditulis Theos saja Anda gunakan, lebih bagus gitu. Jadi nggak bikin umat-umat yang lain bingung. Bukan hanya Islam yang bingung. Umat beragama di luar Islam ini bingung dengan kata Tuhan yang dipakai oleh LAI gitu loh. Ini maksudnya apa sih LAI ini? Ini ada Tuhan huruf gede semua, ini ada Tuhan huruf kecil semua. Di KBBI nggak ada itu kata begitu, nggak ada. Hanya di Kristen doang. Dan penganut-penganut agama lain harus disuruh ngerti soal ini. Lah ngapain? Apa urusannya dengan mereka? Nggak ada hubungannya dengan keimanan mereka. Kok Anda nyuruh-nyuruh memahami yang kecil yang gede? Urusan lo. Walah, badan saya ini enggak. Izin Pak Nabi. Pak Paul ya, izin. Oke,
Alkitab itu bukan diperuntukkan bagi orang Islam. Jadi kalau kamu bingung, ya itu deritamu. Orang Kristen nggak bingung, yang bingung kamu. Kalau LAI sudah membuat sebuah aturan, itu adalah untuk menuliskan mewakili kata YHWH, ya. Dan kemudian ada kata TUHN huruf besar semua. Karena apa? Karena di situ dikatakan Yehova Elohim. Nah sekarang kalau Adonai Yehova, maka kan ditulis Tuhannya kecil. Lalu kata Yehovanya akan diganti kata ALLAH. Tapi bukan berarti Allah itu proper name, tapi itu adalah YHWH. Kalau kamu lihat di dalam Alkitab, LAI, di bagian belakangnya, di kamus Alkitabnya akan dijelaskan. Nah kalau kamu bingung, itu ceritamu. Kita orang Kristen nggak ada yang bingung. Ya, itu saja. Ya, silakan. Saya matikan dulu timernya. Kalau katanya mau nambah tuh Pak Selo, silakan Pak Selo. Kang Pak Selo katanya mau bicara tuh kali-kali, kasihan dia. Waktu mulai. Mas Elo mau? Apa Kasihan dari tadi kan, dia kan mau bicara dari kekristenian juga itu. Silakan Mas Elo. Ngopi ya. Iya, iya. Kan saya Kosmo. Oke, mulai aja waktunya. 4 menit ya. 4 menit lumayan tuh. Wah, 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 dia kembali. Maaf ya, ini kembali seperti awal ini. Oke. Berarti 4 menit waktu Pak Selo, silakan nggak apa-apa. Lanjut Pak Men. Sisakan 1 menit buang. Iya, dengerin dulu. Ketika Pak Raka ngangong-ngangong soal Kurios itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 46 ayat 8 sampai 11. Oke, saya tampilkan ini aja. Mazmur 46 ayat 8 sampai 11. Ketika dimention Yotevave, ketika kita lihat dalam bahasa Yunani itu apa? Kurios. Oke, saya tantang Anda. Coba Pak Raka bukain original teks dalam Mazmur 46 ayat 8 dengan menggunakan bahasa Yunani. Apakah itu sama dengan Allah? Ternyata betul, Yotevave ketika bahasa Yunani itu adalah Kurios. Oke, kita belajar bahasa Inggris dulu Pak Raka, karena Pak Raka nggak ngerti bahasa Inggris. Ketika dalam KJF itu dimension Lord ke huruf L besar atau L kecil itu bermakna lain. Makanya Pak Raka belajar grammaring dalam bahasa Inggris. Ketika ada suatu kalimat huruf besar itu menandakan ya perbedaan. Ketika Lord pakai huruf L kecil, huruf L besar itu menandakan ada God, King, Husband, Governor, Prince, and Prophet. Ketika pakai huruf L kecil itu cuma kayak Governor juga, Prince juga, yang menandakan bahwa pemegang. Ketika Lord besar semua itu menunjukkan eksistensi sebagai Tuhan atau God. Oke. Sebenarnya gampang banget untuk belajar grammar bahasa Inggris. Kalau misalnya Pak Raka mau, saya buka bimbel bahasa Inggris supaya Anda simpel untuk belajar bahasa Inggris itu. Terus yang kedua, yang keempat aja lah. Yang keempat, Anda mau menanyakan soal Kurios itu beda, apa KBB itu? Ya itu pusing Anda sendiri, bro. Kami orang Kristen nggak pusing amat soal Tuhan, Kurios dan lain sebagainya. Itu urusan Anda sendiri, Pak. Oke, soal apa lagi ya saya mau bahas? Itu aja sih. Ingat ya, ketika Mazmur 46 ayat 8 Anda nggak mention bahwa ada penulisan ada kalimat Tuhan alam semesta atau Allah alam semesta. Ketika pakai bahasa Ibrani itu Yod-Heh-Vav-He, Tsevaot. Tapi dalam bahasa Yunani apa? Kurios Tsevaot, yang menunjukkan bahwa esensi Allah. Oke, gitu. Silakan. Kalau mau ini sama aja, saya DM bahasa Inggris, bimbel bahasa Inggris Raka. Silakan umat-umat Muslim. Masih ada 2 menit. 1 menit lagi Pak, lanjut. Lewat. 1 menit lagi. Oke. Masih ada 1 menit karena tadi sudah pakai 1 menit. Boleh? Oke. Penginjil silakan penginjil. Ya. Tadi sudah pakai 1 menit, jadi ini tinggal 1 menit. Oke. Raka,
Tadi kamu kan kritik teks, disuruh baca nih, disuruh baca. Kamu parsing dulu ini, ya kan? Kayak aku. Nanti kamu parsing yang ini, ya. Kayak kalos, ya kan? Ada kappa, upsilon, ada rho, iota, omega, dan sigma. Kalau kamu nggak bisa baca, artinya kamu sama seperti nabimu. Hanya bisa mengkritik, tapi tidak tahu teks asli. Bahkan dikatakan di sini Tuhan. Apakah perlu saya mengeja kepada kamu? Tu Raka, hahaha, Tuhan. Raka Tuhan. Dikatakan apa? Kurios. Nah, pertanyaannya kepada Raka. Tadi Allah dinyatakan sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Tapi di sisi lain Allah dinyatakan sebagai kami. Nah, mana sih kami? Nah, di kami ini. Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat dan dari lumpur kering. Kenapa Allah Baik, menyatakan sebagai waktunya kami? habis, Kang. Astaga. Waktunya habis. Ya, tadi Nabi ke-26 telah memakai satu jadi waktunya habis. Oke, sekarang waktunya Kang Raka, saya ya Kang Raka ya. Saya mau maghrib di sini. Izin ya Kang Raka. Kan, 5 menit. Pak. Ya. Baik. Jadi gini, sekali lagi teman-teman ya. Kalau kami menghormati kosakata, konstruk yang ada di dalam dunia internasional, silahkan kami hormatin. Huruf besar, huruf kecil, besar semuanya silahkan kami hormatin. Ya, tetapi tertulis di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu yang harus kalian malu. Ya, punya rasa malu terhadap keagamaan, keyakinan Anda. Ini yang sedang saya permasalahkan, yang sedang saya angkat. Kata Allah di kitab Anda dikorek-korek nggak bakal ketemu. Silahkan cari, baik bahasa Arabnya, bahasa Yunani ataupun bahasa Hirum, nggak bakal ketemu. Dan ini harusnya jadi penghargaan kita. Diri kita dihargai, agama kita dihargai. Pondasi yang Anda miliki hargai. Jangan mempermalukan diri mengambil satu kitab suci orang lain, kosakata kitab suci orang, kemudian dinisbahkan kepada keyakinan Anda yang penempatannya tidak sesuai dengan yang memiliki. Tadi Pak Uljo mengatakan, ketika Nabi Bacrot, kami udah akui. Tertulis di kitab kami, kan saya ngomong gitu. Tertulis di kitab kami bahwa Nabi Musa surat 20 ayat 14 mengatakan inani anallah. Musa mengatakan kepada Allah datang kepada Nabi Musa menyebutkan bahwa aku ini adalah Allah. Artinya Pak, jauh sebelum zaman Nabi Muhammad, Nabi Musa menyebutnya namanya Allah. Maka kami mengklaim bahwa Allah itu milik, nama Tuhan yang dimiliki oleh alam semesta ini. Kok Anda malah ke zaman Nabi Muhammad? Ya, saya membenarkan itu. Nama bapak dan Nabi kami juga Abdullah. Dan di atas Nabi Hud, kalau lihat silsilah Nabi Muhammad, silakan cek ke atas. Di atas Nabi Hud itu ada Allah, ada Abdullah juga. Cuman masalahnya ini kan dalam Islam. Kami malu lah kalau mengklaim-klaim kata Allah kalau dia ada di kitab Anda nggak ada. Tapi tanpa itu pun Quran menjelaskan, dan di dalam Quran kami nggak ada Yod Hefafe, nggak ada Hasem, nggak ada Yesus dalam Quran kami. Maka kami pede, Quran memberikan kepada kami kepada bahwa Allah lah nama Tuhan kami. Itu yang harus kalian malukan. Silahkan Anda bilang tadi mau kurios di mana Tuhan, silakan pakai, tapi jangan kepada Allah. Karena Allah itu jelas ada di Quran kami. Saya bilang tadi ada 2.800 kata Allah dalam Al-Quran kami. Di kitab Anda nggak ada satupun itu yang harus kalian malukan. Pakai kata kurios, pakai kata Lord, kata Teos, silakan. Yang goblok itu ketika ada manusia nyolong kitab suci orang lain, dipakai, diterapkan dan dipergunakan tidak pada tempatnya. Padahal dia ngomong itu ngambil dari bahasa Arab. Kan konyol namanya. Nggak malu apa? Kalau pondasi Anda nggak ada yang begitu, jangan pakai. Minimal menghormati. Oh iya, kami ngambil dari Islam, berarti Islam itu nama dari nama Tuhannya. Itu pakai. Anda punya malu namanya. Anda manusia yang punya adab. Nggak nyolong kata Allah tapi dipergunakan ini bahasa ini. Itu yang benar. Ada satu lagi yang harus Anda pahami. Hari ini
Yang saya bilang tadi, Allah ada di Quran kami, jelas ada 2800 sekian kata Allah dalam Quran kami, kemudian oleh orang-orang diambil kata Allah tadi dengan kata ALLAH gitu kan. Dan tidak malu, bisa jadi di zaman sebelumnya, sebelum Nabi kami ada, Allah itu benar penempatannya, kemudian oleh orang-orang brengsek seperti kalian ini dipakai, kemudian salah maknain, dikatakan dewa bulan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Kenapa? Hari ini di depan mata saya jelas ada komunitas yang ngakunya agama terdahulu sebelum kami Islam, punya Tuhan. Di dalam kitabnya nggak ada kata Allah. Hari ini nggak dengan memalukan menggunakan kata Allah. Berarti bisa jadi zaman Rasul pun begitu. Sebelum Nabi kami membawa agama ini, kata Allah udah tepat pada tempatnya. Cuman ada orang-orang brengsek, orang-orang kafir yang menggunakan kata Allah di mana dewa bulan. Bisa jadi. Silakan berpikir baik-baik saudaraku. Maka saya bilang tadi, kalau Anda mau katakan teos, pakai teos. Masalah selesai, silahkan kita. Nggak perlu ada berantem-berantem lagi kita. Malu diri. Berangkat dari pondasi yang Anda miliki. Begitu cara berdebat saudara. Terima kasih. Hadawallah ya rana wafadna. Ya Allah, takiyahnya itu loh, Masya Allah, takiyah. Iya, waktu mulai. Jadi kodok, cebong, kampret akan tertawa kalau berkata Musa pernah menyebut kata Allah. Ya, jangan kodok sama cebong, kadal saja di padang gurun itu bisa terbahak-bahak sampai terpingkel-pingkel kalau berkata bahwa Musa pernah menyebut kata Allah dengan mulutnya. Ya, sebab Musa ya tidak mengerti kata Allah, dia menyebutnya selalu dengan kata Elohim, atau menyebutnya dengan kata Eloah kepada sang Yehova ini. Jadi kamu dapat ilmu dari mana bahwa Musa mengakui Allah? Saya nggak ngerti tuh kamu dasarnya dari mana tuh, selain dari bualannya Nabi abad ke-7 itu, ya kan? Bahwa Musa menyebut kata Allah. Emang bahasa Arab itu baru kapan? Bahasa Arab menurut penelitian dari Oxford, bahasa Arab itu baru ada abad ke-5, bahasa Arab yang Al-Quran itu. Ya, sebelumnya adalah bahasa dari Yaman yang bercampur dengan bahasa dari Nabatean. Jadilah bahasa Arab yang kamu kenali dalam Al-Quran itu. Ya, jadi kata Allah itu adalah hasil Muhammad membegal orang Quraisy dan orang Kristen di Arab yang sudah menyebut Hubal, dewa bulan itu sebagai Allah. Itu bukan penghinaan. Justru memang orang Quraisy itu merasa terhina oleh Muhammad. Ya, karena apa? Karena orang Quraisy sudah menyebut Hubal itu adalah Allah, dewa bulan itu, dewa bulan sabit. Dan lalu Muhammad dengan gagah berani, sok-sokan berkata, telah kafilah orang yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Ya kan? Disitulah mulainya penistaan agama oleh Muhammad. Begitu saja, Pak Danje, silakan. Oh ya, saya sambil terjemah. Saya sanksi kali ini debatnya udah nggak mutu nih, udah kemana-mana nih, ya. Saya hentikan dulu waktunya. Waktunya dihentikan untuk sementara. Ya, silakan penginjil Michael. Atau Mikael dulu. Silakan penginjil Michael. Oke. Oke. Pak Angon, kamu harus belajar. Kang Raka, saya mau sholat. Kang Raka, lanjut sama Kang Raka dulu. Saya mau sholat. Lanjut. Pak. Ya, dilanjutin dulu. Dari tadi Kang Angon sama Kang Raka tidak bisa membaca bahasa Yunani. Itu pertama. Sok-sok dia mengkritik teks original, teks bahasa Yunani. Yang kedua, kalau kamu belajar yang namanya bahasa Ibrani, sintaks im pada Elohim menyatakan Allah itu jamak. Tapi si Raka ini menyatakan oleh SBT adalah tunggal. Di sisi lain tadi saya sudah mengatakan teks dalam Quran dinyatakan kami menciptakan manusia dari lumpur hitam. Kenapa yang tunggal ini menjadi jamak, Pak Raka? Apakah jangan-jangan Allah SBT ini Tritunggal? Bertanya-tanya orang Kristen kepada Pak Raka dan budak Angon. Kalau Pak Raka bilang, kamu pakailah Yesus, nggak usah pakai Allah. Ah, inilah orang Islam.
Karena orang Islam hanya bisa satu bahasa Arab. Orang Islam tidak boleh pakai bahasa yang lain selain bahasa Arab. Karena oleh SWT hanya diturunkan kepada bangsa Arab. Berbeda dengan Tuhannya orang Kristen. Makanya disebutkan Theos, Allah, Jehovah, Yahweh. Kami boleh memakai apapun kata yang berhubungan dengan Allah. Sesembahan kami. Gusti boleh. Nah, kalau Islam tidak boleh. Kenapa begitu? Karena kaidah-kaidah bahasa Arab dalam Islam itu terbatas. Tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangkan. Apalagi diganti sebagai bahasa Indonesia. Tidak boleh. Makanya Allah SWT ini ketika masuk ke Indonesia, namanya tetap sama. Allah SWT, Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya, apakah Allah ini hanya mengenal orang Arab? Ya, kan begitu teman-teman ya. Logikanya. Apakah Allah SWT ini hanya mengenal orang Arab? Kenapa begitu Pak Penginjil? Karena ketika dia datang ke Indonesia, sosok Allah ini, dia tidak boleh diganti namanya. Kok begitu Pak Penginjil? Ya begitu emang dari sononya. Silakan Pak Selo. Oke, ya bosan saya, Pak Dance. Ini satu aja ya, Pak Udak. Ya, saya hentikan waktunya sementara. Satu menit aja. Ya, satu menit aja. Sisanya 45 menit ya. Oke, waktu mulai. Oke, ketika Pak Udak angkat Maksud saya orang 43 bengsih detik, atau bukan orang-orang menit, tapi 43 detik. orang-orang bengsik ya orang Kristen bla bla. Ketika Van Dijk menerjemahkan Mazmur 46 ayat 8 ini menggunakan apa lafaz Pak? Ilahi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala di bibir orang Indonesia itu menyebutnya Allah, tapi orang Arab menyebutnya Allah. Itu perbedaan perbedaan berbicara yang sangat signifikan ya. Terus kedua, Ella itu kamu ngapain Ella? Ini Allah dan Ella kan itu sama semitiknya. Restart dulu Pak Dance. Ya, jadi gini ya, teman-teman ini udah dijelaskan, tapi nggak paham-paham gitu loh. Misalkan dalam bahasa Arab ada yang disebut kata Rob. Kata Rob itu kan artinya Tuhan, tapi sebenarnya dia memiliki dua makna. Robi panggilan untuk Fir'aun misalkan, itu maknanya dia Tuhan. Sama seperti kata Lord. Lord itu memiliki dua makna bro. Kurios yang kamu tampilkan di Mazmur itu memiliki dua makna. Lagi-lagi kamu itu nggak paham gitu loh. Oleh LAI-mu dibagi dua. Ada kata Tuhan huruf gede semua. Ini saya pelan-pelan ini supaya kamu paham. Nggak buru-buru. Ada Tuhan huruf kecil semua. Kalau Tuhan huruf gede semua merujuk pada Yod Ini menurut aturan LAI begitu. Kalau Tuhan huruf kecil semua, menurut huruf kecil berarti maksudnya Tuhan gitu ya. Ini saya sudah pelan-pelan tuh Mas. Lord dalam bahasa Inggris itu sepadan dengan kata kurios yang kamu tampilkan di dalam bahasa Yunani. Pak Raka, kemeyut Pak Raka. Oke, waktu dihentikan sementara. Waktu dihentikan sementara. Pak Raka kemeyut tadi. Oke, Pak Romli lumayan, silakan lanjut. Karena Pak Tahi, Saya mainkan. sumbang pikir sebentar ya. Belum boleh. Enggak. Silakan Hai. Lanjutkan waktu yang masih milik muslim. Silakan. Terima kasih. Kita berbicara Waktu kosakata. dijalankan. Waktu dijalankan. Ya. Berbicara kosakata, suatu bahasa
tidak lain tidak bukan harus berdasarkan kaidah bahasa itu sendiri. Jadi kalau kosakata bahasa Arab jangan memakai kaidah bahasa Aramaik, gak nyambung, langsung takut kepanjangan. Tentang kalimat isim kata Allah itu bukan zat Allah ya, kata kalimat isim sebutan Allah itu berdasarkan kaidah bahasa Arab itu ada dua pendapat. Al-Jamid ya seperti itu, tidak ada asal usulnya, seperti hadis ketika Adam diterima tobatnya dan mendongakkan ke arsy, termaktub tulisan la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Itu dasar bahwa Allah itu tidak ada asal usul kata-katanya. Pendapat yang jumhur, isim kalimat Allah itu ada asal usul katanya, yaitu berasal dari al-ilahu, hamzah kasronya dihilangkan sehingga tinggal alif lam ketemu lam ha. Lam ketemu lam, kaidah bahasa Arab dibaca tafkhim tebal idgham, yaitu dibaca Allah bukan Allah. Jadi siapapun yang menyadur kalimat itu harus membacanya Allah berdasarkan kaidah alaha ya'lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Apa al-ilahu itu? Artinya sama dengan al-ma'luhu, yaitu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Sekarang kalau kita lihat di berbagai kitab apapun, kalau menyadur kalimat isim Allah harus memakai kaidah bahasa Arab, jangan dengan kaidah bahasa selain Arab, karena asal usulnya berdasarkan kaidah bahasa Arab. Tentang kami nahnu itu biasanya kaidahnya berbunyi ta'adzam binafsik, mengagungkan dirinya sendiri, yaitu bukan itu berarti jamak kami atas nama bangsa Indonesia, itu ciptaan, mengagungkan dirinya sendiri, apalagi Tuhan Allah. Jadi salah kalau mengatakan bahwa nahnu itu adalah jamak, kurang belajar tata bahasa. Sekarang kalau di dalam Bible, Alkitab mencantumkan kata-kata Allah, Rasul, Nabi, sebagainya harus dipadankan. Terima kasih. Lanjut, semua yang saya katakan ini menurut Imam Sibaweh, seorang ahli ilmu nahwu sorof. Terima kasih, lanjut. Baik. Siapa yang naik? Paul Chong, Paul Chan. Mungkin habis ini Kang Baal sama Pak Romli aja ya, saya mantul Ya, Ustaz. karena penjelasannya temennya Pak Dance muter-muter nih. Ya, ini saya tunjukkan terakhir ya. Saya tunjukkan terakhir. Mana nih? Sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, maaf ganggu, Paul Jang. Saya anggota Sam Baal, orang pinter, orang cerdas. Lanjut. Ya, makasih Ai. Ya, Ya, saya tunjukkan ya. Bentar. Nah, itu ya, lihat ya. Nah, tuh lihat tuh ya. Di dalam Al-Quran nampaknya ada kebingungan juga nih, atau tadi kalau sebut bahasanya Raka itu yang ngibul juga, ternyata Allah itu bukan Tuhan tapi apa? Tuhan ya. Di dalam surat Al-Yusuf ya, ayat 23 kata Rob itu artinya Tuhan. Salah itu. Tapi Tidak ada surat Al-Yusuf itu. Salah. Sabar Islam, sabar, waktunya sabar. Ya, 27 ini jadi Robnya jadi Tuhan. Pak, Rob yang sama seperti tadi LAI menerjemahkan kata kurios menjadi Tuhan dan menjadi Tuhan. Ya, kata kurios kalau kepada raja jadi Tuhan, tapi kalau kepada Tuhan Yesus atau kepada Yehova menjadi Tuhan. Ya, sama. Karena mengapa? Karena kata Tuhan itu bukan asli bahasa Indonesia. Kata Tuhan itu berasal dari Melchior Laite, sudah bolak-balik saya bilangin.
Ya, artinya apa? Artinya Allah itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Nah, kalau tadi dikatakan ya sama si siapa Raka tadi ya, bahwa di dalam Matius 4 tadi dikatakan Suaranya tidak kedengaran. kedengaran? Oh, Udah dong. Sekarang sudah. Udah ya. Di dalam Matius 4 ayat 10 tadi si Raka sempat kutip ya. Yesus berkata, "Hipake satana, ga gegraptai, kurion tonteon." Ya, karena Yesus mengutip dari Ulangan 6. Ya kan, dia kan membaca, dia mengutip, quoting dari Ulangan. Dan Ulangan itu berkata, kamu harus menyembah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Kamu hanya boleh menyembah kepada Tuhan Kurios Adonai yang adalah Elohim. Lalu mengapa di sepanjang perjalanannya 33 tahun Yesus sebagai manusia, ia menerima penyembahan dari para muridnya, dari dari malaikat, bahkan roh-roh jahat pun, setan-setan pun menyembah Yesus, dan Yesus tidak berkata, "Oh, jangan sembah aku, jangan sembah aku." Yesus tidak pernah menolak. Dia di dalam Matius 4 ayat 10 yang berasal dari kutipan Ulangan 6, ya, kurion ton teon, gegraptai kurion ton teon proskunensis. Ya, kamu hanya menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan yang adalah Allahmu. Tetapi orang-orang datang kepada Yesus menyembah. Para malaikat datang pada Yesus menyembah. Orang yang sakit pendarahan, wanita pendarahan datang pada Yesus menyembah. Para murid datang pada Yesus menyembah. Dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Karena apa? Karena dia adalah Sang Theos itu, dialah Sang Elohim itu. Ya, Yesus yang menjadi manusia 33 tahun di dalam kekekalan, dan roh yang menghidupi Yesus dalamnya adalah Elohim sendiri. Kalau Petrus kisah Rasul 10 disembah, nggak mau, jangan sembah aku ini hamba sama seperti kamu. Malaikat di dalam Wahyu 21 nggak mau disembah sama Yohanes. Ya, para rasul, Petrus, Paulus, Silas nggak mau disembah tuh. Tetapi Yesus menerima penyembahan itu. Itulah bukti bahwa Yesus adalah Sang Allah sendiri. Dia menerima penyembahan itu, dia tidak pernah menolak. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama Yehova tidak pernah berkata sembahlah aku, tidak pernah. Di dalam perjanjian baru Yesus sujud menyembah. Semua orang datang kepada Yesus selalu sujud menyembah. Itu kata penutupnya. Silakan pada Pak Romli, Pak Romli. Mungkin Pak Romli 15 detik. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Ustaz, mungkin antum kan Isa itu di sana, biar nggak terganggu. Mungkin Pak ini dulu yang masuk, nanti Pak Baal dulu. Boleh ya? Saya atur ya. Belum bisa. Silakan Pak Romli. Belum bisa. Pak Romli, silakan. Kalau itu Pak Romli. Pondok ke ruang belakang ini. Sebentar lah. Oh ya, mainkan. Silakan mainkan. Takutnya antum terganggu, kasihan. Silakan. Mainkan, saudaraku. Sebentar. Saya minta waktu sebentar. Jadi begini. Aku turun dulu Abah ya. siapa Berhubung tadi? temanku lagi turun. Aku turun juga ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Maaf ya teman-teman. Loh, Terima kasih. itu siapa tadi? Kabur. Anggur asam luar biasa. Menakutkan. Kabur semua kalau ada saya. Itu Bukan anggur asam. Ustaz. Lanjut Ustaz. salah. Surat Al-Yusuf gondongmu itu. Tidak apa. Dia pengecut kalau saya masuk itu keluar. Yang pertama, bahwa di dalam Islam kita kenal dengan tauhid. Tauhid itu apa? Mengesahkan yang wajib diesahkan. Nah, itu apa? Dalam bertauhid kepada Tuhan, sebentar, ini membantah orang yang tadi pengecut itu. Ada 3 konsep tauhid. Tauhid uluhiyah. Satu-satunya yang berhak disembah tadi, Allah. Tauhid rububiyah, yang menguasai, mempunyai semua alam raya ini. Katanya Robbun, akar katanya Robbi macam-macam.
dan ketiga tauhid mengenal asma sifatnya, perbuatannya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab ada kaidah namanya siyakul kalam. Apa siyakul kalam itu? Konteks kalimat pembahasan. Kapan Robbun itu dinisbatkan kepada manusia, kapan Robbun itu dinisbatkan kepada Allah, melihat situasi dan konteks pembicaraannya. Kalau di dalam Bible tidak ada konteks siyakul kalam, tunjukkan pada saya ulama Bible mana, scholar Bible mana yang ada memakai konteks siyakul kalam. Misalnya Adonai Elohim, apa Yahweh itu artinya bisa seperti Robbun di Quran surat Yusuf tadi, bukan surat Al-Yusuf. Nggak ada ulama Bible scholar. Terakhir, kalau tadi dikatakan positioning antara Bapa, Firman dan Roh Kudus, saya mempunyai referensi bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab apa saya foto? Apa cukup saya baca? Gimana, Pak Danci? Saya baca saja. Mainkan. Saya foto yang saya punya. Pengecut-pengecut tambah gak berani masuk ini. Loh gimana rek kok gak bisa oh ini. Itu di pondok itu mu'alik itu. Saya ke kamar belakang. Ini ya. Ini doktrin Tuhan Trinitas. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 ada tertulis begini. Saya kalau tidak membaca referensi itu malas. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian, buka kurung, di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, tutup kurung. Roh dan air dan tanah, darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, ayat ini bukan menurut saya ini. Ayat ini menurut Lembaga Biblika Indonesia (LBI), bagian kalimat antara kurung itu adalah pasti tidak asli. Menurut William Berkeley dalam kitabnya yang berjudul The Daily Bible Study, disebutkan bahwa ayat itu tidak pernah termaktub dalam manuskrip abad-abad ketiga dan keempat. Ayat itu yang memunculkan pertama kali seorang bidat Spanyol bernama Priscillian, ya kan? Yang asik bahwa ayat itu menurut John Falwell, seorang tokoh Kristen radikal terkemuka dari Amerika Serikat, ayat itu adalah kalimat terakhir pada ayat 7 dan 9 kata. Waduh, ini asik, 9 kata kayak undang-undang dasar dulu kita. 9 kata pertama di ayat 8 are not original. Kok bisa bahasa Inggris ya, padahal orang Madura. Are not original and are not to be considered as a part of the word of God. Artinya ayat itu tidak asli dan tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi ayat Trinitas itu menurut sekolah Bible dan beberapa kitab-kitabnya adalah tidak asli. Jawab itu orang yang pengecut, siapa tadi yang keluar negeri, orang gemuk itu. Jawab dengan dalil. Jawab dengan dalil. Si Paul Jong tadi kan. Ini manuskrip terus semuanya ini. Di kamar belakang ini. Di kamar satu ini. Ini manuskrip semua. Bukan debat dengan saya dah. Siapapun. Manuskrip semua ini. Belum lagi di depan itu nanti saya foto juga. Ayo siapa? Tan Kristen ke sini. Saya bungkam dengan dalil kok. Baik, Ustadz ada tamu, mungkin izin menyambut tamu dulu ya. Ustadz, ada tamu dulu sebentar, saya nyambut tamu dulu. Senior saya udah angon ini. Juga sebentar. Nah ini saya mau tunjukkan ya.
Apa arti istilah Lord? Ya, Lord, mari kita melihat yang dipakai dalam bahasa Yunani kurios, dalam bahasa Inggris dan buku-buku bahasa Inggris. Ya, Lord adalah sebutan dalam bahasa Inggris bagi orang atau tuan. Jadi Lord adalah tuan yang memiliki wewenang, kendali atau kuasa. Ya. Kendali atau kuasa atas pihak lain selaku majikan, pemimpin atau penguasa. Nah, sekarang kita mau lihat etimologi dari kurios, ya. Karena dalam bahasa Yunani kurios Yesus, maka kita akan menunjukkan etimologi dari kurios sebutan Yesus, kata etimologi asal usul kata. Nah, mari kita melihat sini. Ya, kurios Yesus artinya Tuhan Yesus. Kita melihat di sini, Kyrios atau kurios bahasa Yunani kuno. Kurios translate kurios adalah kata Yunani yang lazim diterjemahkan menjadi tuan atau majikan. Jadi dalam bahasa asli, kurios Yesus artinya Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali searching ya etimologi tentang Tuhan. Ya, saya ketik di sini etimologi dari Tuhan itu sendiri. Nah, dia telah muncul. Kita lihat di sini, ya. Nah, lihat di sini saja. Oke. Oke, mari kita membaca di sini. Kata Tuhan itu sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta yang diserap bahasa Jawa kuno, yaitu tunjang. Artinya gini, bahasa Jawa kuno menyerap kata Tuhan. Bukan berarti kata Tuhan berasal dari bahasa Jawa kuno, tetapi hanya menyerap. Yaitu tuh yang artinya kepala para dewa. Jadi kata Tuhan itu adalah kepala para dewa. Mengingat bahasa Sangsekerta terkait paut dengan Hindu, Tuhan pun bermakna dewa. Nah, hal ini tidak tepat jika ya Yesus disebut Tuhan, karena pengertian Tuhan itu adalah sesembahan atau kepala para dewa, ya. Sesembahan kita itu sebetulnya ya ada hubungan dengan Adonai atau kurios, tetapi yang dituju kepada ya sang nama, yaitu Yahweh, ya. Namun di sini dengan jelas Yesus tidak tepat disebut Tuhan, karena Yesus bukan sesembahan, tetapi Yesus adalah ciptaan. Itulah sebabnya Yesus disebut Tuhan, bukan Tuhan. Oke, di sini ada tamu Bal Anggur, silakan menambahkan. Mungkin tamu dulu kita sapa dulu Pak Limra, Pak Samudra. Assalamualaikum Pak Samudra dulu. Pak Samudra, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guruku semuanya. Iya. Maaf Ahi ya, izin saya untuk menyapa saudara kita ya, Pak Limra. Pak Limra, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, Pak Limra. Selamat malam.